Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan Israel di dekat markas besar UNIFIL di Naqoura, Lebanon yang menyebabkan gugurnya 3 anggota TNI yang bertugas dalam misi perdamaian. Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Raka Farizal Ramadan, anggota TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian asal Indonesia yang gugur di Lebanon. Menlu Sugiono mengecam serangan yang menyebabkan 3 anggota TNI gugur saat bertugas untuk pasukan perdamaian PBB dan meminta UNIFIL mengusut tuntas asal serangan. Halo saudara, kita jumpa lagi dalam program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrin. Dan saya Yasir Neneama, kita jelang Kompas Petang selengkapnya untuk Anda. Saudara, Garda Revolusi Iran menyatakan kembali meluncurkan serangan yang menyasar fasilitas militer Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu saudara, di Yerusalem, sirene berbunyi saat rudal dicegat sistem pertahanan Israel pada Selasa dini hari waktu setempat. Konflik yang telah berlangsung selama 1 bulan ini saudara menyebar ke Timur Tengah. Kelompok Houthi mendukung Iran ikut menembakkan rudal dan juga drone ke Israel dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu saudara, Turki melaporkan bahwa ada sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran telah memasuki wilayah udara Turki sebelum ditembak jatuh oleh pertahanan udara dan juga rudal NATO. Rudal Iran, saudara, melesat di langit Tel Aviv dan tepi barat dalam 2 rentetan serangan yang berbeda. Tentara Israel menyatakan serangan rudal berasal dari Iran. Tidak ada laporan langsung tentang kerusakan atau korban jiwa dalam serangan yang terjadi dalam waktu sekitar 30 menit ini. Sementara itu, rudal Iran juga kembali menghantam kompleks pengolahan dan penyimpanan minyak Israel di Haifa Senin waktu setempat. Israel mengklaim sejumlah rudal berhasil dicegat, namun pecahannya tetap mengenai fasilitas tangki dan penyulingan minyak Israel di wilayah itu. Rekaman video menunjukkan sebagian kilang minyak Bazan terbakar dengan kepulan asap membumbung tinggi. Terletak di wilayah Teluk Hanifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel.
Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari dalam kompleks kilang minyak Israel ini. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel menyebut kilang minyak Haifa terbakar usai terkena puing-puing rudal yang dicegat. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman baru yang menunjukkan serangan terhadap sejumlah target Iran saat perang memasuki minggu kelima. Serangan mengenai truk, kendaraan, dan pesawat terbang Iran. CENTCOM juga mengklaim serangan itu telah melemahkan kekuatan di perbatasan Iran. Sementara itu sebuah bangunan tempat tinggi hancur akibat serangan udara di daerah Al-Rihab, pinggir selatan Beirut, Lebanon. Rekaman video menunjukkan asap mengepul dari bangunan yang rusak dan mobil-mobil di sekitarnya hancur tertimpa reruntuhan. Media Lebanon mencatat serangan dilakukan oleh pesawat tempur Israel. Sementara itu, saudara, seorang tentara Israel yang tewas akibat tembakan Hizbullah pada hari Senin waktu setempat dimakamkan di Holon, Israel. Keluarga dan kerabat turut mengantarkan Sersan Liran Ben Zion. Militer asal Israel ini mengatakan Sersan Liran tewas dalam pertempuran di Lebanon Selatan, di mana pertempuran di Lebanon Selatan ini, saudara, menjadi target Israel karena dianggap sebagai lokasi perlindungan dari Hizbullah. Pasukan militer Israel melakukan penjagaan di lokasi dekat perbatasan Lebanon. Hal ini dilakukan di tengah Israel yang terus melakukan serangan udara ke Lebanon dan rudal-rudal Hizbullah yang menghujani Israel Utara. Lebanon terseret ke dalam perang regional sejak 2 Maret ketika Hizbullah yang didukung Iran menembakkan rudal ke Israel. Sementara itu, saudara, kepergian dari Praka Farizal Ramadan, prajurit penjaga perdamaian asal Indonesia di Lebanon, menjadi pukulan berat bagi keluarga di Kulon Progo, Yogyakarta. Anak bungsu dari 2 bersaudara ini, saudara, dikenang orang tuanya sebagai anak yang baik. Praka Farizal mengabdikan dirinya sebagai tentara pada tahun 2016 dan tak pernah lupa. Praka Farizal juga selalu menyempatkan diri untuk berbagi kabar ke ibundanya. Namun intensitas berkabar itu berkurang, saudara, ketika konflik di Lebanon memanas. Sementara itu, untuk pemakaman, pihak keluarga masih menunggu pemulangan jenazah pada hari Rabu atau Kamis. Dari Koramil katanya belum jelas. Untuk pemakaman di TPU sini atau di Taman Makam Pahlawan situ? Di sini. Kenapa Bu alasannya Bu? Ya, lebih dekat gitu atau? Lebih dekat biar sama kakeknya, keluarganya. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan Israel di dekat markas besar UNIFIL di Naqoura yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian. Pernyataan Guterres ini disampaikan dalam konferensi pers selama KTT ASEAN di Vientiane pada hari Jumat waktu setempat. Guterres juga mengatakan bahwa serangan melanggar hukum humaniter
internasional sehingga pasukan penjaga perdamaian harus dilindungi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Insiden ini tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh terulang. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding two peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict. And what has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded, and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated. Meningkatnya ketegangan Israel-Hizbullah di perbatasan Lebanon menjadi sorotan dunia usai serangan ke markas pasukan perdamaian PBB, UNIFIL. Total 3 prajurit TNI gugur di Lebanon, salah satunya Praka Farizal Ramadan. Menimbang duka yang dialami Indonesia dalam misi kemanusiaan, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengingatkan pemerintah untuk kembali menimbang untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza lantaran sikap Israel yang tidak dapat mematuhi hukum internasional. Ya memang tidak resmi, tetapi yang resmi pasti kita melakukan kecaman terhadap Israel. Hal yang kedua yang bisa dilakukan adalah kita memberikan pressure, ya, bahwa karena kita sekarang adalah anggota dari BOP dan Bapak Presiden mengatakan bahwa kita akan menyumbang pasukan, kita akan katakan kita tidak akan menyumbang pasukan. Kalau misalnya tindak tanduk Israel seperti ini tidak bisa menjamin mereka-mereka yang ada dalam pasukan perdamaian, katakanlah begitu, yang kalau di BOP nanti mungkin juga bukan pasukan perdamaian, tapi pasukan BOP yang kita diberi mandat, tetapi tidak bisa dijamin ya perilaku kelakuan dari Israel ini. Kita bahkan kalau perlu mengatakan pada Presiden Trump kita tidak akan menyumbang pasukan. Kalau saya dari sejak awal mengatakan kita sebaiknya sudah keluar saja dari Board of Peace. Karena ya seperti ini, kelakuan Israel ini seperti ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras serangan itu dan serangan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Pemerintah akan bertemu PBB untuk mendorong investigasi dari UNIFIL. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kemudian juga mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan. Minta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini. Dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Serangan mematikan ke pasukan perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, juga dikecam dunia, diantaranya Spanyol hingga Tiongkok. Dunia sepakat, setiap serangan yang disengaja terhadap personel penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Selepas jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari pemerintah. Belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April besok. Dampak dari kenaikan harga minyak dunia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menduga kasus penyiraman air keras pada aktivisnya Andri Yunus merupakan bagian dari operasi intelijen sistematis. Selengkapnya, saudara, usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menduga kasus penyiraman air keras pada aktivisnya Andri Yunus merupakan bagian dari
operasi intelijen sistematis. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Kontras menyebut sudah mencurigai sejak awal jika penyiraman air keras terhadap Andri Yunus sudah terorganisasi secara sistematis. Berdasarkan hasil penyelidikan independen dengan penelusuran rekaman CCTV, sedikitnya terdapat 16 orang yang diduga terlibat di luar aktor intelektual. Kontras pun meminta agar Puspom TNI mengusut kasus ini secara transparan dan mengungkap dalang penyiraman dan juga motif penyerangan kepada Andri Yunus. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bapak. Kami menemukan dari semua rangkaian atau rekonstruksi dari hasil penelusuran CCTV, pencarian alat bukti menggunakan sejumlah perangkat open source intelligence atau intelligence terbuka, itu menemukan seenggaknya 16 orang sampai saat ini. Belum termasuk aktor intelektualnya, pimpinan dan anggota yang. Kami merasa bahwa selain jumlah pelaku yang mungkin bisa lebih banyak, ini adalah satu rangkaian upaya tindakan yang sistematis. Yang dalam bahasa kami kemudian menggunakan terminologi operasi intelijen. Polda Metro Jaya melimpahkan kasus penyiraman air keras aktivis Kontras Andri Yunus ke Puspom TNI. Hal itu diungkapkan di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin saat rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Polisi mengaku telah melakukan penyelidikan sejak menerima laporan penyiraman air keras terhadap Andri. Hasil penyelidikan, polisi tidak menemukan adanya keterlibatan sipil dalam kasus ini hingga pelimpahan berkas ke Puspom TNI. Kemudian setiap penegakan hukum yang kami lakukan tentunya selalu berbasis pada fakta hukum yang diperoleh dari proses penyidikan. Tadi kami sudah sampaikan bahwa proses penyerahan kepada Puspom sudah kami lakukan dan sampai dengan proses penyerahan kami belum menemukan adanya keterlibatan dari sipil sampai dengan proses penyerahan. Komisi 3 DPR mengkritik pelimpahan kasus penyiraman air keras Andri Yunus ini kepada Puspom TNI. DPR menyebut Presiden Prabowo telah meminta agar polisi dan TNI bersama-sama mengusut kasus ini. DPR mengingatkan penyelidikan sepihak kasus penyiraman air keras Andri Yunus oleh TNI bisa menjadi presiden buruk jika prosesnya tidak transparan dan sanksi yang diberikan tidak sesuai. Menjadi lemah, terjadi perlambatan penanganan kasus dan bahkan mungkin pada waktunya ketika penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan yang amat sangat rendah. Misalnya dipecat saja kemudian tidak diikutkan dengan peradilan umum dan seterusnya. Pihak kepolisian telah melimpahkan kasus ini kepada otoritas militer, Puspom militer. Kami ingin dapat gambaran jelas atas dasar apa ini dilimpahkan. Padahal Pak Presiden telah menyatakan dengan sangat tegas dan memberikan penugasan tidak saja kepada TNI tapi juga kepada Polri. Setelah Puspom TNI menetapkan 4 anggota BAIS menjadi tersangka pelaku penyiraman air keras Andri Yunus, Kepala Badan Intelijen Strategis, Letjen Yudi Abrimantio, menyerahkan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi kami perlu sampaikan di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais. Aktivis Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras pada 12 Maret 2026 lalu. Kemudian pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya mengungkap identitas penyiram air keras ke Andri Yunus. Sementara Puspom TNI menetapkan 4 prajurit BAIS TNI sebagai tersangka dalam kasus ini. 2 minggu berselang, Polda Metro Jaya menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada Puspom TNI. Sementara Puspom TNI hingga kini belum mengungkap motif penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, polisi kini sudah menyerahkan proses hukum kasus penyiraman air keras Andri Yunus ini ke Puspom TNI. Lalu bagaimana pengawasan terhadap proses hukum kasus ini? Kita bahas bersama dengan Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB, dan juga Indria Fernida, kuasa hukum Andri Yunus. Selamat petang semuanya, salam sehat. Selamat sore. Oke, saya ke Mbak Indria dulu nih. Dalam rapat tadi, kuasa hukum nampaknya keberatan begitu. Kasusnya ini diserahkan ke Puspom TNI. Pertanyaannya, apa yang menjadi kekhawatiran dari tim kuasa hukum terhadap proses hukum yang berlangsung di Puspom TNI? Ya, pertama-tama kami sebenarnya merasa kecewa ya, karena upaya yang dilakukan oleh kepolisian sangat terburu-buru, tanpa melalui proses hukum yang cukup panjang, tanpa melalui proses penyelidikan yang menyeluruh, tiba-tiba sudah menyerahkan kepada Puspom TNI. Padahal sejak awal kami meyakini ini adalah operasi intelijen, ini dilakukan oleh militer untuk sebuah tindak pidana umum. Gitu. Nah, dalam konteks ini, maka kemudian yang harus diberlakukan adalah peradilan umum. Aparat militer atau anggota BAIS yang diduga melakukan tindak kejahatan ini tidak melakukan fungsinya dalam kerja-kerja militer, sehingga yang harus dipertanggungjawabkan adalah tindak pidananya, sehingga kami mendorong ini ke proses peradilan umum. Oke, dari Komisi 3 DPR sendiri, Mas Hasbiallah, seperti apa nantinya, terutama bentuk pengawasannya, karena agar peradilan militer ini tentu bisa transparan? Kita melihat, makasih Mas. Kita melihat tadi hasil rapat dengan kawan-kawan dari Kontras dan juga dari kepolisian Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Pak Iman, jelas bahwa ini sudah dikembalikan ke Puspom TNI. Dan kita melihat ke depan dan prosesnya ini kan masih panjang menurut saya. Ini baru tahapan awal dan Komisi 3 terus mengawal ini sampai selesai kasus ini, karena menurut saya ini kasus sangat biadab yang sampai mencederai anak bangsa, dan ini anak muda yang potensial tunas-tunas bangsa yang penerus kita ke depan. Seharusnya yang seperti ini, kritikan apapun itu kita anggap sebagai masukan, bukan dipakai dengan cara-cara seperti itu. Dari Komisi 3 DPR sendiri sudah dapat informasi terbaru terkait dengan update proses pengusutan dari kasus ini? Oh iya, kita nanti dari dua belah pihak, dari kepolisian juga akan diberikan semua data-datanya ke Komisi 3, termasuk dari Kontras. Kontras tadi sudah menyampaikan di dalam rapat itu akan memberikan semua informasi yang Kontras ketahui, termasuk menurut polisi. Kepolisian tadi ada sekitar 4 orang yang terlibat, bahkan menurut Kontras 16 orang. Nah, ini yang kita lihat dan kita dalami dan kita terus awasi bagaimana jalannya proses ini gitu. Baik, saya ke Mbak Indria. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya Kontras sendiri ataupun tim Anda sendiri menduga bahwa sebenarnya ini bukan tindakan kriminal biasa. Ada operasi intelijen yang sistematis di sana. Sebenarnya bukti atau pola yang kuat seperti apa sehingga tim Kontras ini ataupun tim kuasa hukum ini menyatakan hal tersebut? Ya, pertama penggunaan air keras ya. Menggunakan air keras sebagai alat serangan itu menunjukkan tindakan yang berbahaya dan berpotensi mematikan. Dan tentu saja itu tidak bisa dilakukan secara sendiri. Dia pasti dilakukan secara bersama-sama, memerlukan proses terlebih dahulu, baik dari memperoleh bahan kimianya, menyimpannya, membawa ke lokasi kejadian. Sehingga kemudian ini bukan reaksi spontan, ini adalah sesuatu yang direncanakan secara sistematis. Selain itu, pelaku juga secara sistematis melakukan penyerangan pada situasi di mana korban dalam posisi yang bisa dikatakan tidak pada waktu yang, karena malam hari ya, jadi sebenarnya itu ditargetkan untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan menggunakan air keras itu sebenarnya adalah percobaan pembunuhan. Jadi ini bukan sekedar penganiayaan biasa. Nah, buat kami ketika ini terjadi dan kami melihat pengalaman sebelumnya, ada pihak-pihak yang memang melakukan upaya yang sistematis, maka kemudian kami anggap ini adalah sebuah operasi intelijen, sehingga tidak mungkin ini diselesaikan
secara peradilan militer sebagaimana ini yang didorong oleh Puspom TNI gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita mau mendorong ini untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya sebagaimana Presiden sampaikan kepada kami bahwa peradilan sipil menjadi urgent, tapi juga perlu ada pengawasan dari tim gabungan pencari fakta independen. Kita punya pengalaman sebelumnya, ada banyak sekali tim gabungan pencari fakta dan dia sangat independen, dia bisa sangat kredibel sehingga kemudian dia tidak perlu tersandera dengan situasi antara polisi dan militer gitu. Karena keduanya sebenarnya ada dalam ruang yang memperebutkan perkara saat ini. Sehingga akhirnya Kontras juga mendesak agar pengusutan ini tidak hanya berhenti ataupun selesai pada aktor pelakunya saja, tapi juga aktor intelektual, betul begitu? Betul, kami menolak ini dibawa dalam proses peradilan militer dilakukan oleh Puspom TNI. Kami mendorong kepolisian untuk terus bekerja, menyelidiki secara menyeluruh. Karena sekali lagi ini adalah tindak pidana umum, ini bukan tindak pidana militer. Sehingga militer yang melakukan tindak pidana umum harus dibawa ke pengadilan sipil, bukan pengadilan militer. Kalau dari Kontras sendiri melihatnya seperti apa, Mbak? Ini kan waktunya juga cukup lama. Kenapa akhirnya aktor intelektualnya ini belum ada tanda-tanda siapa sebenarnya ataupun belum diungkapkan ke publik? Ya, ini karena ini bentuknya operasi intelijen, sudah pasti tidak mudah untuk membuka. Apalagi kita tahu bahwa intelijen adalah institusi yang tertutup. Sekali lagi pengalaman kami mendampingi kasus Cak Munir pada saat itu yang pelakunya juga adalah intelijen, kita punya banyak sekali kesulitan. Itu juga yang mendorong kami bilang bahwa tidak cukup kepolisian, tidak cukup militer, harus ada langkah yang lebih advance gitu ya. Nah, ya itu juga sebenarnya mendorong proses yang lebih akuntabel, proses yang lebih terbuka, transparan, dan sekali lagi yang paling penting adalah memberikan rasa keadilan buat korban, buat Andri. Buat kami sebenarnya apa yang terjadi pada Andri, kepada anak muda yang berani ya, itu sebenarnya ancaman bukan sekedar buat Andri, bukan sekedar buat Kontras, tapi buat demokrasi ini. Alangkah menyedihkan negeri ini yang katanya sudah dalam masa reformasi, sudah dalam mendorong proses demokratisasi, tapi penyempitan ruang sipil semakin kuat, bahkan kemudian melakukan tindakan yang luar biasa di masa ini. Oke, saya ke Mas Hasbialah. Jika ada kekhawatiran dari Kontras tim kuasa hukumnya kalau seandainya kasus ini dialihkan ke peradilan militer, bagaimana akhirnya DPR bisa memastikan bahwa pengungkapan kasus ini berjalan transparan, tidak hanya sampai ke pelaku, tapi juga sampai ke otak di balik tindakan ini? Oh iya, ini kita menurut saya kita tidak usah membicarakan dulu soal itu tahap kedua, apa nanti di pengadilan sipil atau di pengadilan militer. Kita lihat nanti itu tahap kedua. Yang terpenting prosesnya ini berjalan sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya ini harus ditemukan, dan penyebabnya juga kita harus mencari penyebabnya apa sampai terjadi seperti ini. Karena menurut saya ini tadi dari hasil rapat, walaupun sudah 3 kali rapat ya dengan di Komisi 3 membahas tentang hal ini, tapi ini kan masih tahap permulaan. Kita akan terus mencari pengembangannya. Baik, kita nantikan seperti apa ya proses hukum yang saat ini tengah berlangsung terkait dengan kasus ini. Terima kasih Mas Hasbialah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB, dan juga Mbak Indria Fernida, kuasa hukum dari Andri Yunus. Sehat selalu semuanya. Makasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi pemerintah. Belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April besok, dampak dari kenaikan harga minyak dunia. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, pemerintah menyatakan belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi 1 April besok buntut dari dampak kenaikan harga minyak dunia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis kabar rencana kenaikan harga BBM. Sejumlah informasi terkait hal tersebut yang beredar di media sosial, Mensesnek meminta warga tidak perlu panik dan memborong BBM.
berkembang di masyarakat tentang adanya isu rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Hal yang sama juga disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan solar setidaknya hingga masa Lebaran 2026 usai. Bahlil menegaskan stok BBM dalam negeri masih stabil. Presiden akan membuat keputusan dengan mempertimbangkan situasi rakyat. Di dalam negeri masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Keberita lainnya, Saudara, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Tokyo, Jepang, Presiden Prabowo menyatakan kedua negara siap jadi mediator untuk meredakan ketegangan dan konflik di Timur Tengah. Pertemuan bilateral kedua pemimpin dan delegasi kedua negara berlangsung di Akasaka Palace, Tokyo, Jepang, Senin waktu setempat. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Jepang di berbagai sektor. Selain itu, kedua negara juga membahas isu global. RI dan Jepang sepakat kedua negara siap jadi mediator untuk meredakan ketegangan dan konflik di Timur Tengah. Indonesia akan berusaha meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi terkait konflik di Timur Tengah. Saya ingin bersama-sama memperkuat. Yang mulia, kunjungan saya ke Jepang di tengah dunia yang penuh tantangan, penuh ketidakpastian, bahkan penuh bahaya. Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi, dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian. Sementara itu, pemerintah dijadwalkan akan mengumumkan kebijakan baru mengenai skema kerja work from home atau WFH pada Selasa malam waktu Jepang. Informasi ini didapat dari undangan konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kemenko Perekonomian terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global saat ini. Lalu apa saja yang menjadi bahasan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang? Lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Jepang. Cindy,
Dalam pertemuan bersama dengan Perdana Menteri Jepang, Indonesia sepakat siapa yang jadi mediator konflik Timur Tengah. Apa kemudian langkah selanjutnya dari Indonesia dan Jepang soal rencana ini, Cindy? Ya, Maidop, kita harus merujuk dulu pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kalau kunci perdamaian juga salah satunya adalah kolaborasi. Yang kemudian ia contohkan melalui kerjasama dan hubungan baik antara Indonesia dan Jepang yang disebut mampu menghasilkan stabilitas dan keamanan di kawasan. Artinya, kalau merujuk pada pernyataan Presiden itu, setidak-tidaknya tindak lanjutnya adalah menjaga kondusivitas di tingkat regional. Tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di tingkat Asia. Presiden dalam kesempatan itu di Istana Akasaka juga meminta adanya deeskalasi konflik dan mengutamakan perdamaian dengan dialog. Nah, soal usulan jadi mediator ini pun juga kita ingat sudah pernah disinggung oleh pemerintah. Bahkan pada saat itu Presiden Prabowo disebut siap untuk terbang ke Teheran menjadi mediator. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan Indonesia? Kalau dalam konteks lawatannya di Jepang, Presiden Prabowo sebenarnya beberapa kali menekankan pentingnya ikatan ekonomi dan kemitraan dalam mendorong relasi. Jadi kalau kata Presiden, ketertarikan yang sama bisa melahirkan kepentingan yang sama. Itu yang akhirnya bisa melahirkan perdamaian di kawasan. Nah, dengan latar belakang ini, Presiden juga menyinggung kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif di hadapan pengusaha yang menyampaikan ini. Kebijakan ini menurut Presiden pun memudahkan Indonesia, menempatkan posisi Indonesia dalam posisi yang nyaman karena Indonesia tidak punya musuh. Indonesia juga berupaya menjaga hubungan, jadi tidak hanya dengan negara-negara tetangga atau negara yang dekat secara geografis, tapi juga negara-negara adidaya. Nah, sempat disinggung juga, dengan kondisi global yang tidak pasti ini, Presiden bilang Indonesia pun akhirnya berkomitmen untuk mempercepat transisi energi hijau dan energi baru terbarukan, misalnya menggeser dan menjalin kerjasama energi nuklir. Dan di Jepang, dari Business Forum Indonesia, juga Indonesia dapat oleh investasi 380 triliun rupiah yang 95%-nya adalah sektor energi. Oke, baik. Baik, terima kasih laporan Anda dari Jepang, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Tetap di Kompas Petang, saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi Majelis Permusyawaratan Rakyat meminta pemerintah menarik pasukan perdamaian dari Lebanon Selatan pasca 3 prajurit TNI gugur akibat serangan Israel. Kementerian Kesehatan Israel menyebut 121 orang terluka dalam 12 jam terakhir menyusul serangkaian serangan rudal yang dilancarkan Iran. Saudara, Garda Revolusi Iran menyatakan kembali meluncurkan serangan yang menyasar fasilitas militer Amerika Serikat dan juga Israel. Seorang tentara Israel yang tewas akibat tembakan Hizbullah pada hari Senin waktu setempat dimakamkan di Holon, Israel, saudara. Keluarga dan kerabat turut mengantarkan Sersan Liran Ben-Zion. Militer Israel mengatakan Sersan Liran tewas dalam pertempuran di Lebanon Selatan. Lebanon Selatan menjadi target Israel karena dianggap sebagai lokasi perlindungan Hizbullah. Saudara, pimpinan MPR meminta pemerintah menarik pasukan perdamaian dari Lebanon Selatan pasca 3 prajurit TNI yang gugur akibat serangan Israel. Pimpinan MPR juga mengutuk keras serangan Israel dan meminta agar PBB menyelidiki serangan ini dan memberikan sanksi kepada Israel.
menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugur dan terlukanya para prajurit TNI yang menjalankan tugas konstitusi dan mandat PBB di Lebanon Selatan. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Saudara, kepergian Praka Farizal Ramadan, prajurit penjaga perdamaian asal Indonesia di Lebanon, menjadi pukulan berat bagi keluarga di Kulon Progo, Yogyakarta. Anak bungsu dari dua bersaudara ini dikenang orang tuanya sebagai anak yang baik. Praka Farizal mengabdikan dirinya sebagai tentara pada tahun 2016, saudara, dan tidak pernah lupa. Praka Farizal selalu menyempatkan diri untuk berbagi kabar untuk ibundanya. Namun, intensitas berkabar tersebut berkurang ketika konflik di Lebanon memanas. Sementara itu, saudara, untuk pemakaman dari Praka Farizal, keluarga masih menunggu pemulangan jenazah pada hari Rabu atau Kamis. Tadi dari Koramil katanya Rabu apa sih, belum jelas. Untuk pemakaman di TPU sini atau di Taman Makam Pahlawan sih, Bu? Di sini. Kenapa, Bu, alasannya, Bu? Ya, lebih dekat gitu atau? Lebih dekat biar sama kakeknya, keluarganya. Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Larox, mengutuk keras serangan yang menewaskan 3 prajurit TNI di Lebanon. Ketiga prajurit tersebut, saudara, gugur ketika bertugas dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Wakil Sekjen PBB itu menyampaikan bahwa 2 prajurit TNI gugur saat konvoi logistik Unifil di Det Bani Hayyan, Lebanon, diserang pada Senin waktu setempat. Sehari sebelumnya, serangan ke pangkalan Unifil di El Tayeb, Lebanon juga menewaskan seorang prajurit TNI. Unifil sedang melakukan investigasi terkait dengan 2 peristiwa tersebut. Two Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a Unifil logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayyan, Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the Unifil base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. Saudara, 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon gugur akibat ledakan di sektor timur Lebanon. Lalu langkah apa yang harus diambil Indonesia untuk mengusut tuntas kejadian ini? Kami membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Bandung, Mas Julius Purwadi Hermawan, dan juga anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Mas Syamsur Rizal. Selamat petang semuanya. Petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sore, Mas Julius. Saya ke Mas Julius dulu. Kecam sudah disampaikan, protes keras juga sudah disampaikan, tapi tentu harus disertai dengan langkah konkret begitu. Menurut Anda, apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menekan PBB guna mengungkap kasus ini? Ya, protes betul sudah dilakukan, kutukan keras, permintaan investigasi sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri gitu ya. Namun melalui sosial media. Dan menurut saya itu kurang keras, kurang lantang. Yang kedua, saya berharap sekarang Presiden yang menyatakannya dalam forum formal, press conference, media internasional, berbahasa Inggris, sampaikan secara keras. Nah, Mas Yasir, gitu. Kalau kita lihat apakah protes yang 2 hari disampaikan itu efektif atau tidak, jawabannya tidak. Kita lihat respon dari Israel. Israel blaming tentara Indonesia itu tidak ada di wilayah zona aman, tetapi di zona internasional di mana ada terjadi konflik. Dan itu seolah-olah menyalahkan 2 tentara kita yang membawa logistik itu seharusnya tidak di sana. Ini lagi ya, gitu lagi sudah jelas menewaskan 3
tentara kita gitu ya yang menjalankan tugas mulia, mandat konstitusi yang sangat luar biasa gitu, namun tewas dan gugur di negeri orang. Harus lebih keras lagi. Harus lebih keras lagi begitu ya. Saya ke Mas Samsur Rizal. Anda sepakat harus lebih keras lagi nih sampaikan tidak hanya di nasional tapi harus dalam bentuk bahasa Inggris seperti yang tadi disampaikan sehingga bisa mendunia bahwa kecaman yang disampaikan Indonesia itu tidak hanya isapan jempol belaka. Betul, kita setuju sekali. Bahkan kita minta memang langsung presiden yang harus menyampaikan itu. Bukan cuma penyampaian dalam bentuk konferensi pers, tapi ini nota diplomatik resmi yang harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan kepada PBB. Kemudian juga langsung nota keberatan kepada pihak-pihak yang terkait. Karena UNIFIL ini adalah pasukan yang dibentuk oleh PBB. Mandat ini adalah mandat dunia. Jadi bukan hanya sekadar mewakili Indonesia, tetapi mewakili negara-negara lain juga dalam konteks PBB. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh terjadi sama sekali harusnya. Yang kedua, bahwa apa yang disampaikan itu di dalam area internasional, betul, mungkin saja di area internasional di situ, tetapi penting untuk dipahami bahwa mereka sementara dalam konvoi untuk pengiriman logistik dan tidak mungkin tidak dilaporkan posisi mereka. Yang peristiwa yang kedua itu pangkalan UNIFIL, dan di pangkalan UNIFIL itu peta geografisnya itu kelihatan. Jadi tidak ada excuse soal itu. Yang penting ini sekarang adalah bagaimana kita merespon secara keras itu dan diterima juga dengan keras oleh mereka yang melakukan itu, terutama Israel. Apalagi sudah ada pernyataan resmi dari Israel bahwa mereka menganggap bahwa konvoi ini berada di daerah atau di lokasi internasional, karena biar bagaimanapun juga misi ini adalah misi dunia. Dan tentu dunia juga harus mengambil langkah-langkah, bukan hanya sekadar kemudian penyelidikan, tetapi mesti ada komitmen. Ini sudah masuk kejahatan perang. Baik, dan sehingga saat ini memang PBB sendiri tadi kita dengarkan bersama bahwa tengah melakukan investigasi untuk melihat jelas begitu bagaimana insiden ini yang menewaskan 3 prajurit TNI. Menurut Anda sendiri Bang Samsur Rizal, apakah Indonesia perlu ikut terlibat langsung dalam investigasi tersebut sebagai bentuk dari komitmen Indonesia atas protes yang dilakukan karena ada 3 prajurit TNI yang gugur akibat insiden ini? Betul, kita bisa minta kepada PBB dalam membentuk task force untuk investigation itu, kita minta untuk masuk. Kalau diizinkan alhamdulillah, tetapi kalau tidak pun juga kita minta ada dilakukan penyidikan yang sifatnya lebih independen dan lebih cepat. Oke, kalau dari Mas Julius sendiri melihatnya akan seperti apa? Kalau dilihat dari aturannya sendiri, jika ingin langkah konkret begitu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, apa saja yang sebenarnya secara aturan bisa dilakukan oleh Indonesia untuk menekan PBB? Ya, yang pertama nota diplomatik saya sepakat ya, dan biasanya ditujukan kepada negara pelaku. Nah, problemnya kan kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kirim ke Sekjen PBB, kirim ke UNIFIL. Itu pertama, dan itu menurut saya sangat strategis. Lalu yang kedua, menurut saya juga sangat strategis adalah bisa menggalang dukungan dari anggota PBB yang lain. Bahwa ini saatnya untuk membuat resolusi. Resolusi itu bisa lewat DKPBB, yang ini saya kira akan agak sulit, tetapi bisa melalui Majelis Umum PBB. Kita bisa meminta negara-negara yang lain yang seide, yang saya sebut dengan like-minded countries, untuk menggalang dukungan, menyusun sebuah resolusi mengutuk serangan Israel atas Lebanon, dan meminta penghentian. Minimal itu akan keluar sebuah resolusi yang sifatnya normatif, tapi paling tidak itu cukup keras. Gitu. Tapi saya juga mau nambahin lagi, di dalam negeri gitu ya, sudah disampaikan misalnya DPR menyampaikan ancaman penarikan mundur pasukan, dan menurut saya itu cukup keras. Ancaman dulu gitu, nanti prosesnya kan butuh waktu ya gitu. Daripada sekarang kita bolehlah bergabung dalam tim investigasi. Dan kita akan tahu nanti pasti seperti apa reaksi dari Israel ya. Pasti dan tadi sudah disampaikan blaming gitu. Indonesia seharusnya tidak ada di posisi konflik gitu ya. Seharusnya ada posisi damai, zona damai, bukan di konflik. Dan pasti akan menyalahkan Hizbullah juga, itu amunisinya Hizbullah gitu. Dan itu kan sudah terjadi ya dalam kasus Iran. Blaming Iran yang menewaskan anak-anak sekolah gitu ya, 170 orang. Itu hal yang sama akan dilakukan. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Nota diplomatik, nota diplomatik, resolusi yang keras gitu ya.
lalu kemudian penarikan pasukan, dan kalau perlu gitu ya, Oke. kita menyampaikan Indonesia akan mengevaluasi keanggotanya di BOP. Terkait dengan penarikan pasukan ini yang menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia seperti yang disampaikan oleh Mas Julius, ini yang juga sudah disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Anda, Bang Samsur Rizal, penarikan pasukan Indonesia dari keanggotaan perdamaian dunia saat ini. Nah, nantinya mekanismenya akan seperti apa langkah selanjutnya yang diusulkan oleh DPR? Ya, kalau untuk sementara ini, kita yang paling penting itu adalah membentuk task force-nya dulu di internalnya kita. Apakah Pak Presiden akan menunjuk Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan atau langsung TNI. Tetapi yang paling penting itu adalah respon ini harus cepat dan juga mewakili rasa nasionalisme warga negara Indonesia. Karena ini adalah pertanda bahwa negara kita ini tidak bisa menjamin keamanannya warga kita yang ditugaskan secara konstitusional. Karena kalau ada korban seperti ini kemudian kita tidak memperlihatkan respon yang proporsional, ini bisa menjadi presiden buruk bagi para TNI-nya kita dan termasuk warga negara Indonesia yang akan menerima tugas-tugas kemanusiaan atau tugas negara. Oke, kemudian tadi selain nota diplomatik, ada juga yang mungkin bisa dilakukan oleh Indonesia, karena kita ketahui Indonesia ini kan masuk dalam keanggotaan Board of Peace. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia akhirnya memanfaatkan keanggotaan Board of Peace ini untuk menekan PBB agar kasus kematian atau gugurnya 3 anggota TNI ini dapat diusut tuntas. Kita bahas usai jeda ya, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Mas Julius. Mas Julius, kalau kita lihat ini kan sebenarnya dengan bergabungnya Indonesia ke BOP, di situ juga ada keanggotaan lain seperti Israel dan juga Amerika Serikat. Bagaimana akhirnya Indonesia bisa memanfaatkan BOP ini juga untuk menekan ataupun menanyakan, mengonfirmasi terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon hingga menyebabkan 3 prajurit kita meninggal? Ya, seharusnya kan berkomunikasi dengan Israel ya, langsung mengecam serangan yang dilakukan ke Lebanon, termasuk yang akhirnya menewaskan, apapun alasannya, gitu ya, apapun alasannya. Namun karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik, itu tidak bisa dilakukan. Dan tentu saja kalau itu dilakukan akan ada kecaman yang luar biasa. Bagaimana Presiden Indonesia, negara berdaulat, berkomunikasi dengan kriminal perang. Itu kan orang sudah melihat seperti itu. Jadi yang paling mungkin dilakukan dan harusnya dilakukan, Presiden segera berkomunikasi dengan Presiden Donald Trump sebagai Ketua BOP, menyampaikan bahwa sangat mengutuk keras, lalu kemudian sangat menyesalkan, lalu kemudian meminta Presiden Trump untuk bersuara juga keras. Karena apa yang dilakukan oleh Israel sebetulnya didukung oleh Amerika Serikat, hanya secara diam-diam. Diamnya Presiden Trump terkait dengan serangan Israel ke Lebanon, itu artinya blessing ya, restu. Jadi menurut saya Presiden sudah saatnya berbicara dengan Ketua BOP. Dan ya, itu saya kira bagian dari kemerdekaan Indonesia sebagai negara berdaulat, sekaligus mengembangkan tugasnya, menjalankan peran, membangun ketertiban dunia. Mas Yasser. Oke, dengan begitu menurut Anda oke lah berbicara dengan Presiden Donald Trump. Tapi menurut Anda apa yang harus dibawa oleh Indonesia sehingga betul-betul apa yang disampaikan oleh Indonesia melalui Presiden Prabowo ke Donald Trump ini bisa didengar begitu oleh Donald Trump? Apakah bisa dengan ya sebut saja mengancam kalau tidak dibantu kami akan keluar dari BOP? Ya, sampaikan itu. Ya, sampaikan bahwa Indonesia akan mengevaluasi keanggotaannya di BOP. Karena jelas apa yang dilakukan oleh Israel dengan dalih apapun gitu ya, dengan dalih apapun seperti misalnya keamanan Israel akibat serangan terus-menerus dari Hizbullah itu tidak dibenarkan. Indonesia harus eksplisikkan itu. Lalu kemudian setelah komunikasi dengan Presiden Trump, sampaikan secara publik, secara luas bahwa Indonesia mengevaluasi keanggotaannya di BOP. Ya, saya tidak menyarankan keluar sekarang, tapi sampaikan itu gitu sebagai bagian dari protes sangat keras Indonesia atas gugurnya anak bangsa ya yang sedang menjalankan tugas yang sangat mulia. Mas Yasser. Oke, kalau dari Komisi 1 sendiri melihatnya seperti apa nih dengan keberadaan Indonesia di BOP, apalagi kan kita juga punya rencana untuk mengirim pasukan perdamaian melalui BOP ini? Ya, yang paling utama adalah ini mileage untuk kita punya alasan yang lebih rasional.
Untuk? Karena sudah ada kejadian seperti untuk keluar dari BOP. Kalau besok-besok kita sudah memutuskan untuk keluar ini, sudah ada alasan yang rasional yang bisa diterima oleh warga dunia. Yang kedua yang paling penting ini adalah bahwa suara rakyat Indonesia menginginkan hal yang sama. Pada awalnya pun juga menurut saya mayoritas masyarakat Indonesia itu tidak mau kita masuk BOP. Tapi secara rasional kita jelaskan bahwa tidak ada satupun lembaga lain yang memungkinkan masalah Palestina itu bisa aktual dibicarakan kecuali BOP saat ini, sehingga masyarakat bisa terima. Tapi kalau dengan resiko seperti ini, dalam pengertian tidak ada sama sekali penghargaan, tidak ada sama sekali respon positif dari pihak Israel, ngapain lagi kita ada di situ, apalagi bersama-sama dalam satu organisasi. Dan ini sudah jelas-jelas. Tadinya saya menganggap bahwa investigasi itu sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa ini benar Israel yang melakukan itu. Tetapi terjadinya setelah ada blaming dari Israel, berarti mereka mengakui bahwa mereka yang menyerang, mereka yang mengirimkan. Kalau dari Komisi 1 DPR sendiri, Bang Rizal, tidak perlu evaluasi. Tadi Anda bilang langsung aja kita keluar dari keanggotaan kita BOP. Sebenarnya dari DPR sendiri melihat posisi Indonesia di BOP sendiri saat ini itu seperti apa? Bukan, jadi yang pertama bukan saya menyarankan langsung keluar. Maksud saya adalah ada mileage ke sana, ada milestone bahwa kita sudah ada tanda-tanda mau keluar. Ini sudah alasan yang rasional. Ini peringatan keras. Kalau ada lagi yang seperti ini, baru kemudian kita keluar. Nah, begitu dalam posisi kita di BOP sekarang ini, termasuk salah satu negara yang sangat eksklusif, yang diberikan banyak privilege, karena memang kita mewakili kultur yang sangat cocok dengan keadaan sekarang atau permintaan dunia. Kita mewakili dunia Islam, penduduk yang memiliki mayoritas umat Islam. Kita memiliki presiden yang memiliki bargaining yang cukup kuat di mata internasional. Itu tidak boleh tergerus karena peristiwa ini. Justru harus ditingkatkan bagaimana citra Bapak Presiden Prabowo itu semakin meningkat dalam tataran pergaulan internasional. Tapi Bang Rizal, ini sebenarnya posisi Indonesia sendiri di BOP ini sudah seperti apa begitu? Sudah resmi masuk keanggotaan, kemudian jika sudah masuk resmi keanggotaan, apakah suaranya ini bisa didengar di sesama anggota BOP lainnya termasuk Amerika Serikat? Waduh, kalau soal itu suaranya didengar sesama anggota, saya tidak yakin. Tetapi BOP ini akan didengarkan atau soundnya itu akan ke seluruh dunia. Kenapa saya bilang saya tidak yakin? Karena setahu kami, PBB BOP sendiri itu belum pernah rapat secara resmi yang memang rapat seperti rapatnya organisasi dunia. Rapatnya itu yang kemarin di bulan Februari itu di New York itu hanya satu arah. Presiden Trump menyampaikan tidak ada dialog, tidak ada pembicaraan, tidak ada rapat, hanya sekadar foto-foto, salam-salaman. Saya tidak tahu apakah ada di balik itu, tetapi dari pernyataan dari teman-teman media yang mengikuti langsung itu sifatnya satu arah. Sehingga saya meragukan kalau dalam proses ini ada rapat-rapat tertentu misalnya dalam konteks BOP. Tetapi sebagai sebuah organisasi, BOP ini memiliki saluran untuk dibunyikan ke seluruh dunia dan itu yang mesti dimanfaatkan. Ini harus dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, agar kasus ini juga bisa terungkap begitu. Saya ke Mas Julius. Mas Julius, kita ketahui bahwa gugurnya 3 prajurit TNI ini juga dampak dari konflik di Timur Tengah yang semakin meluas. Menurut Anda akan sampai kapan ini perang antara Iran dan juga Amerika Israel ini terus berlanjut sehingga bahkan meluas? Sampai kapan? Kelihatannya masih jadi pertanyaan yang belum bisa kita jawab sekarang, Pak Yasin. Jadi kalau kita berkaca dari perang Irak itu kan butuh 8-9 tahun itu sampai akhirnya Amerika Serikat berhasil ya menumbangkan Saddam Hussein. Kalau kita berkaca dari Afghanistan panjang lagi gitu ya. Nah, ini kan baru sedang menyiapkan serangan darat ini gitu ya, yang mungkin awal April atau minggu kedua April gitu. Dan itu kita baru bisa melihat berapa lama gitu ya perangnya akan berlangsung. Nah, kita berharap ya, tentu saja kita berharap segera selesai dan selesai itu mungkin kalau ada perundingan. Selesai itu mungkin kalau Amerika Serikat dengan sukarela menarik diri gitu ya. Lalu membiarkan Israel atau kemudian memaksa Israel untuk menarik diri gitu ya. Kalau memaksa Iran untuk menarik diri, menghentikan perang, tidak bisa. Karena penyebab perang ini bukan Iran. Penyebab perang ini adalah Amerika Serikat dan Israel. Gitu Mas Asir.
Nah, dan realitanya nanti akan seperti apa kalau itu ya harapan kita bahwa perangnya kan segera selesai, salah satunya adalah Amerika Serikat yang menarik diri. Tapi kalau kita lihat saat ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah mencoba melakukan upaya diplomasi yang sepertinya Iran juga tidak setuju. Nah, ini nampaknya ada jalan buntu atau Anda melihat sebenarnya ada opsi lain jika kita ingin perang ini selesai? Ya, opsinya pasti harusnya perundingan ya. Amerika Serikat sudah mengusulkan 15 butir ya perjanjian damai gitu. Termasuk di dalamnya adalah penghentian pengembangan senjata nuklir. Lalu kemudian banyak lagi yang lain, termasuk pengayaan uranium gitu, termasuk Selat Hormuz, counter terhadap Selat Hormuz. Dan Iran sudah menolak 15 butir tersebut gitu ya. Kita tidak tahu gitu ya seberapa jauh sebetulnya sudah dibicarakan, tetapi yang kita tangkap adalah 15 butir itu disampaikan oleh Amerika Serikat melalui Pakistan. Nah, kemudian dari sisi Iran yang sudah menolak tadi menyampaikan ada 5. 5 itu termasuk di dalamnya adalah menghentikan agresi, memaksa Amerika untuk mengganti rugi atas dampak dari perang. Lalu kemudian yang ketiga adalah jaminan ke depan tidak diserang lagi. Lalu ditambah keempat adalah menghentikan serangan ke negara-negara yang menjadi sekutu Iran, yaitu Lebanon dan termasuk juga Irak. Lalu yang terakhir, kontrol pengakuan internasional terhadap Selat Hormuz, kontrol Iran terhadap Selat Hormuz. Dan saya berpikir bahwa Amerika tidak akan menerima ini. Jadi ada usulan, tetapi usulan itu sama-sama ditolak oleh kedua belah pihak. Jadi di satu jalur perundingan yang kita harapkan bisa menghentikan perang, kita juga masih melihat betapa sulitnya memulai untuk negosiasi. Oke, sulit juga ya melakukan negosiasi ini. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya Pakistan juga sudah memulai begitu ya menjadi perantara negosiasi ini. Kemudian juga ada yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia dan juga Jepang juga siap untuk menjadi mediator. Kalau dari Bang Samsur Rizal sendiri melihat akan seperti apa posisi tawar Indonesia yang juga menyuarakan bisa menjadi mediator dalam perdamaian perang di Timur Tengah ini? Ya, kalau kami secara pribadi ya, ini bukan mewakili lembaga ya, kami menganggap bahwa Indonesia tidak cukup kuat untuk menjadi penengah di antara keduanya. Tidak cukup kuat itu karena kita sendiri dalam posisi dengan Amerika itu tidak apple to apple. Kita selalu di bawah atau sublime dari Amerika karena dalam berbagai kegiatan-kegiatan termasuk hubungan-hubungan, termasuk tarif resiprokal kemarin itu kita kelihatan sekali itu masih di bawah. Oleh karena itu yang saya usulkan itu adalah bagaimana mendorong supaya penguatan di PBB. Biar PBB kembali berkuasa, dalam tanda kutip kembali berkuasa seperti dulu itu, yang punya kekuatan untuk memaksakan negara-negara termasuk anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu tunduk. Artinya semua negara-negara anggota ini kemudian membuat sistem baru yang memungkinkan PBB itu memiliki kewenangan-kewenangan teknis yang lebih kuat lagi. Yang kedua saya usul itu adalah Indonesia menggunakan ya lembaga seperti International Criminal Court itu untuk menetapkan lagi siapapun pelaksananya itu adalah kriminal. Walaupun Netanyahu sudah ditetapkan sebagai buronan perang, misalnya buronan penjahat internasional, tapi itu akan menguatkan lagi. Ya paling tidak ini tekanannya itu bukan lagi berbasis negara, tetapi sudah berbasis netizen. Karena netizen saat ini juga kadang-kadang justru lebih kuat tekanannya dibanding dengan power country. Dan ini yang penting juga kita manfaatkan dengan keberadaan lembaga-lembaga seperti ICC itu akan memperkuat solidaritas netizen dunia, kemudian solidaritas dunia yang pada akhirnya juga bisa memberikan tekanan kepada pemerintah. Jangan lupa bahwa beberapa negara itu mengambil keputusan itu karena tekanan the people. Perancis, Australia, Inggris, dan mudah-mudahan knocking yang terjadi di Amerika ini bisa menekan Pak Mr. Trump ini supaya bisa segera mengubah kebijakan luar negerinya yang aneh-aneh. Kalau kita lihat juga nih yang juga menjadi sorotan publik ini bagaimana gerakan warga Amerika Serikat ini yang juga akhirnya menjadi perhatian publik begitu. Dari Mas Julius sendiri melihat seperti apa nih gerakan dari internal Amerika Serikat sendiri, dari warganya sendiri yang akhirnya bisa merubah bagaimana keinginan Trump untuk menghentikan perang ini? Saya melihat itu sebagai salah satu game changer yang impactful, ya. Karena selama ini kan Trump bermain seolah-olah sendiri, gitu ya.
apa-apa sendiri gitu ya, dan dikitari orang-orang yang haus perang gitu ya. Dan salah satu yang bisa untuk mengambil itu adalah tumbangnya Trump ya, atau hilangnya legitimasi Trump sebagai presiden. Nah, kita sudah tahu Mas Yasir, perang ini kan ilegal ya, unlawful, tidak didukung oleh Kongres. Ya, maka disebut bukan perang, tetapi disebut operasi militer, supaya seolah-olah tidak harus mendapat persetujuan dari Kongres. Tapi apapun orang sudah tahu itu. Tapi tekanan dari Kongres, termasuk dari Senat, termasuk dari Partai Demokrat dan sebagian publik tidak cukup ternyata. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat Amerika Serikat yang jutaan gitu turun ke jalan raya di kota-kota besar itu akan menjadi game changer, menjadi ambil bagian proses yang penting yang pada akhirnya gitu akan membangkang Trump, setidaknya membuat Trump berpikir ulang bahwa apa yang dilakukan adalah totally keliru. Baik, itu yang jelas kita bertiga berharap ya agar perang ini dapat segera berakhir begitu, karena dampaknya sudah luar biasa terhadap dunia. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional Universitas Parayangan, Mas Julius Purwadi Hermawan, dan juga anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Syamsur Rizal, telah berbagi informasi dan juga perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi. Kementerian Kesehatan Israel menyebut 121 orang terluka dalam 12 jam terakhir menyusul serangkaian serangan rudal yang dilancarkan Iran. Saudara, Kementerian Kesehatan Israel menyebut 121 orang terluka dalam 12 jam terakhir menyusul serangkaian serangan rudal yang dilancarkan Iran. Menurut Kementerian Kesehatan Israel, total jumlah korban luka-luka yang dibawa ke berbagai rumah sakit sejak perang dengan Iran dimulai mencapai 5.165 orang. Yani manzaradan şunu anlıyoruz. Bundan sonra yoğun İran saldırıları başladı. Sebelumnya, saudara, di Yerusalem sirene berbunyi saat rudal dicegat sistem pertahanan Israel pada Selasa dini hari waktu setempat. Konflik yang telah berlangsung selama sebulan ini telah menyebar ke Timur Tengah. Kelompok Houthi mendukung Iran ikut menembakkan rudal dan drone ke Israel dalam beberapa hari terakhir. Sementara Turki melaporkan sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran telah memasuki wilayah udara Turki sebelum ditembak jatuh oleh pertahanan udara dan rudal NATO. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt memberikan klarifikasi mengenai tenggat waktu operasi militer Amerika Serikat di Iran yang dikenal dengan nama Operasi Epic Fury. Sebelumnya Presiden Donald Trump memprediksi operasi akan memakan waktu sekitar 4 minggu. Sementara Menlu Rubio memberikan perkiraan tambahan 2 hingga 4 minggu lagi. Menanggapi hal itu, Leavitt menegaskan garis waktu yang resmi dipegang oleh pemerintah tetap mengacu pada rencana awal Pentagon. With respect to the timeline, again, the President, Commander-in-Chief, the Pentagon has always stated 4 to 6 weeks estimated timeline for Operation Epic Fury. We're on day 30 today. So again, you do the math on how much longer the Pentagon needs to fully achieve the objectives of Operation Epic Fury, which I will reiterate. Rudal Iran juga kembali menghantam kompleks pengolahan dan penyimpanan minyak Israel di Haifa pada Senin waktu setempat, saudara. Israel mengklaim sejumlah rudal berhasil dicegat, namun pecahannya tetap mengenai fasilitas tangki dan juga penyulingan minyak Israel di wilayah tersebut. Rekaman video ini, saudara, menunjukkan sebagian kilang minyak Bazan terbakar dengan kepulan asap membumbung tinggi. Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel.
Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari dalam kompleks kilang minyak Israel ini, saudara. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel menyebut kilang minyak Haifa terbakar usai terkena puing-puing rudal yang dicegat. Saudara, sejumlah bangunan hancur dan kendaraan terbakar akibat serangan Israel ke kota Hanawiyah, Lebanon Selatan. Serangan Israel ke Lebanon Selatan ini, saudara, berlanjut salah satunya ke kota Hanawiyah di Tyre. Media lokal setempat melaporkan pesawat tempur Israel dikerahkan untuk melakukan 4 penyerangan di kota tersebut. Target serangan Israel adanya gedung dan juga infrastruktur milik Hizbullah di seluruh Lebanon. Saudara, pemerintah belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April esok. Dampak dari kenaikan harga minyak dunia. Saudara, pemerintah menyatakan belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada tanggal 1 April besok buntut dari dampak kenaikan harga minyak dunia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis kabar rencana kenaikan harga BBM. Sejumlah informasi terkait hal tersebut sempat beredar di media sosial. Mensesnek meminta warga tidak perlu panik dan memborong BBM. Di masyarakat tentang adanya isu rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Saudara, kami tutup Kompas Petang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrin. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Salam sehat.